51, 52 hitungnya ini bangsa Korea dan bangsa Indonesia berbeda. Ya, saya umur 50-an. Saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi orang waktu saya dilahirkan pada saat itu saya tidak percaya, belum percaya kepada Yesus Kristus. Saya pergi ke gerejanya pertamanya waktu saya sekolah SD. Waktu saya kecil masuk ke gereja. Tapi enggak setiap minggunya ke gerejanya. Hari Natal atau hari Paskah, karena gereja banyak gerejanya tanggal itu memberi hadiah kepada anak-anak. Jadi saya masuk ke gereja untuk dapat hadiahnya. Waktu saya SMP, teman saya mengundang aku supaya bersama-sama ke gereja. Setelah itu dari SMP saya terus setiap hari Minggu masuk ke gereja dan beribadah. Tapi pada saat itu juga saya belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Waktu saya SMA, dalam ibadah KKN, saya menyadari saya orang berdosa di depan Tuhan Allah. Jadi pada saat itunya saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Walaupun saya waktu SMA saya menerima Yesus Kristus, tapi pikiran saya, tujuan hidup saya, cara hidup saya sudah berubah sesuai dengan firman Tuhan. Saya lakukan seperti orang yang belum kenal Yesus Kristus. Pada waktu itu saya lulus universitas. Saya jurusannya kimia. Waktu universitasnya saya jurusannya kimia. Kira-kira saya berusianya 25 tahun. Ya. Pada saat itunya ini memang saya hidup seperti orang yang belum kenal Yesus Kristus. Tujuan saya nanti masuk ke PT dan dapat uang besar dan ini menjadi orang kaya. Saya menikmati hidup saya di dunia ini. Saya tujuannya begitu saja. Pada saat itunya tiba-tiba saya dapat penyakit paru-paru pada berusia 25 tahun. Saya sering batuk. Pada saat itu gara-gara penyakit paru-paru jadi keluar darah agak parah. Setiap hari saya batuk terus keluar darah banyak darah keluar. Parah deh. Saya pada saat itu saya memikirkan saya bisa mati. Saya berasa begitu. Pada saat itu badan saya sangat sakit dan jiwa saya juga sangat haus. Jadi saya setiap pagi masuk ke gereja. Kemudian di gereja Koreanya setiap pagi ada ibadah. Jadi saya masuk ke gereja dan berdoa kepada Tuhan Allah. 1 jam 2 jam saya bertobat masalah-masalah di depan Tuhan Allah. Kemudian saya setelah mendengar firman Tuhan Allah, saya meminta kepada Tuhan Allah, Tuhan tolong campur tangan hidup saya. 2 bulan, 3 bulan, setiap pagi 1 jam 2 jam terus berdoa kepada Tuhan Allah. Pada saat itu saya sering beberapa kali saya merasa bertemu dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah datang kepada hati saya. Saya sering merasa itu.
Tapi tiba-tiba suatu harinya saya mendengar suara seperti ini. Waktu menurunkan kehadiran Tuhan Allah, pada saat itu Tuhan Allah berbicara kepada saya, aku mengasihimu, aku berkenan kepadamu. Saya mendengar itu, menangis dan memuji Tuhan Allah. Setelah itunya saya berubah pikirannya, tujuannya, semuanya. Saya memutuskan saya mau menyenangkan untuk Tuhan Allah. Jadi setelah itu sampai sekarang saya berusaha. Kalau seorang ini ayah yang paling suka dalam firman Tuhan Allah, dalam Alkitab, bapaknya yang paling suka ayatnya apa? Saya mau ini ya, tunjukkan ini. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Ini apa artinya? Ini ayat ininya memang Tuhan Allah berbicara kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum mulai melayani untuk banyak jiwanya, dia terdengar suara ini. Ini ayat ininya kita harus mendengar. Ini apa artinya? Aku mengasihimu, aku berkenan kepadamu. Kamu sangat istimewa bagiku. Tuhan Allah berbicara, saya merasa seperti itu. Tuhan Allah berbicara seperti itu. Hari ini 79 anak ikut acara perpisahan. Kemudian mereka semuanya lulus ke SM. Anak-anak sekolah kita, anak-anak sekolah kami, anak-anak semuanya sangat istimewa. Anak-anak semuanya sangat istimewa bagi orang tua sama bagi Tuhan Allah. Amin. Saya mau meminta kepada orang tua, anak-anak yang masih kecil, sepanjang hidup mereka tergantung dengan suara mereka, hidup mereka ini berbeda. Bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari senantiasa melihat mata anak dan berbicara seperti itu. Kamu istimewa bagiku. Saya berkenan kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu terus berbicara seperti itu. Kamu istimewa bagiku. Aku mengasihimu. Aku berkenan kepadamu. Orang tuanya terus berbicara seperti itu. Anak-anak hidupnya ini, hidup anak-anaknya pasti menjadi luar biasa. Karena anak-anaknya sangat dipengaruhi oleh orang tua. Setiap hari orang tuanya terus menghina atau memarahi atau memikul. Bagaimana anak-anaknya nanti terjadi? Pasti anak-anaknya ini bertumbuh sesuai dengan lakukan orang tua. Tapi anak-anaknya mereka berasa istimewa bagi orang tua, bagi Tuhan Allah. Kalau begitunya, hidup anak-anaknya ini pasti menjadi luar biasa di depan Tuhan Allah. Amin. Orang tua harus selalu berbicara kepada anak. Kamu sangat istimewa. Kemudian satu lagi orang tua harus membantu anak-anak bisa mendengar dari Tuhan Allah. Kamu sangat istimewa. Anak-anak juga harus mendengar dari Tuhan Allah.
saya menjadi orang istimewa. Saya adalah orang istimewa bagi Tuhan Allah. Kalau begitunya, anak-anaknya ini pasti hidup sesuai dengan pengharapan orang tua dan Tuhan. Amin. Anak-anaknya ini akan masuk ke SD, kemudian masuk ke SMP, SMA, mereka makin lama makin bertumbuh ya. Saya mengharapkan anak-anak semuanya selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak semuanya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya itu anak-anaknya ini harus mendengar. Anak-anak semuanya harus mendengar suara Tuhan Allah dan orang tua. Kamu istimewa. Kalau begitunya, anak-anak semuanya pasti menjadi orang yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu selalu berbicara itu dan setiap hari berdoa. Kalau begitunya ini, anaknya ini walaupun kecil mendengar suara doa orang tua, mereka pasti hidup bertumbuh sesuai dengan doa orang tua. Amin. Walaupun nanti besar, kadang-kadang melawan orang tua, tapi enggak begitu enggak terjadi masalah. Karena orang tuanya sungguh-sungguh berdoa untuk anaknya. Amin. Ya, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Tapi hari ininya, mari kita berdoa. Orang tuanya berdoa untuk anaknya. Sekarang ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tapi orang tuanya berdoa untuk anaknya. Jadi hari ini anak-anaknya semuanya berdiri. Ayo anak-anak semuanya berdiri aja. Kemudian orang tuanya mencari anak aja. Orang tuanya berdiri dan mencari anak. Orang tua mengangkat tangan dan tangannya di atas kepala anaknya dalam berdoa bersama-sama. Tergantung kata orang tua, doa orang tua, anak-anaknya yang bertumbuh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya meminta setiap hari berdoa untuk anaknya. Kalau begitu anaknya pasti menjadi orang yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Aku mau cinta Yesus selamanya. Setelah bernyanyi, sungguh-sungguh berdoa untuk anak bapak dan anak ibu, ya, dengan suara keras saja, supaya sehingga anak-anak bisa dengar doa orang tua. Anaknya ini pasti ingat dan pasti hidup sesuai dengan doa bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita doa bersama-sama. 하나님 아버지를 감사합니다. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh izinkan kami datang dalam acara perpisahan ini. Pada kesempatan ini Tuhan kami akan berdoa untuk anak didik TK Permata Laguna. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selama 1 tahun Engkau izinkan mereka di sekolah TK Permata Laguna. Mereka boleh dididik, diajar. Biarlah kiranya Tuhan apa yang mereka dapatkan itu menjadi bekal bagi mereka. Mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar, dan bukan hanya anak yang pintar Tuhan, tapi mereka menjadi anak kesayangan di hadapan Tuhan Allah. Mereka boleh mendengar panggilan daripada Tuhan, seruan daripada Tuhan Allah. Mulai dari masa kecil mereka mulai mengenal kebenaran firman Tuhan, dan mereka bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami bersatu hati dengan orang tua TK Permata Laguna, mendoakan anak kekasih kami di dalam tangan Tuhan. Kami mau mengatakan kami mengasihi mereka. Kami mau mengatakan kami mencintai mereka. Kami mau mengatakan menyerukan suara bahwa Engkau Allah juga mengasihi kehidupan mereka. Tuhan, satu hati kami bersama-sama mau mengembangkan anak ini sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan Allah, menjadi generasi laskar Kristus. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh anak didik kami dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan yang boleh memberkati mereka. Walaupun Tuhan mungkin hari ini adalah pertemuan terakhir tinggal melalui acara perpisahan ini, tapi kami percaya dimanapun Tuhan mereka melanjutkan pendidikan mereka. Mereka akan Tuhan berkati. Mereka akan semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka bertumbuh menjadi anak yang satu akan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan memberkati kedua orang tua mereka sehingga mereka bersyukur Tuhan dengan Tuhan luar biasa lagi dalam mendidik anak mereka sehingga bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, bertumbuh sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan harus Tuhan dan hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Tuhan lewat mereka yang cukup boleh menjadi pelaku tempat yang baik sehingga anak didik kami boleh mendapatkan pendidikan yang baik untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapak. Ini menjadi kerinduan kami. Tuhan memberkati pertumbuhan anak-anak kami. Terpuji Engkau Bapa. Yang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan, anak-anak di tempat ini semuanya